Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Jiana Vitasari dengan NIM D600210086 dan teman saya Lutfi Nurhidayat dengan NIM D600210173. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait materi post-test praktikum pemrograman komputer. Untuk materi post-test praktikum ini terbagi menjadi 4 bagian. Dari modul 1 yaitu Python dasar, modul 2 Python GUI dengan Py1, modul 3 web statis dengan Django, modul 4 web dinamis dengan Django. Pertama, saya akan menjelaskan modul 1 yaitu Python dasar. Pengertian Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh perusahaan besar maupun para developer untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi berbasis desktop, web, atau mobile. Python diciptakan oleh Guido van Rossum di Belanda pada tahun 1990 dan namanya diambil dari acara televisi kesukaan Guido, Monty Python's Flying Circus. Van Rossum mengembangkan Python sebagai hobi, yang kemudian Python menjadi bahasa pemrograman yang dipakai secara luas dalam industri dan pendidikan, karena sederhana, ringkas, sintaks intuitif, dan memiliki pustaka yang luas. Lalu, untuk kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python. Yang pertama, Python bersifat object-oriented programming. Kedua, Python memiliki koleksi kepustakaan yang banyak. Yang ketiga, Python mendukung multi-platform dan multi-sistem. Yang keempat, Python memiliki struktur bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kelima, Python memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti halnya Java. Yang keenam, Python bersifat modular, artinya Python mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Untuk kekurangan Python sendiri, yang pertama, Python terlalu lambat. Yang kedua, Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile, baik Android maupun iOS. Yang ketiga, Python bukanlah menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori. Yang keempat, Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau multicore. Algoritma. Algoritma merupakan sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Untuk contohnya, algoritma menghitung nilai Y dari sebuah persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Jadi, algoritmanya yang pertama mulai, kemudian menentukan nilai X, lalu menghitung nilai Y sama dengan 2X plus 4, kemudian mencetak nilai X dan Y. Untuk penjelasan flowchart. Flowchart merupakan diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi bidang-bidang geometri seperti lingkaran, persegi 4, wajik, oval, dan sebagainya untuk merepresentasikan langkah-langkah kegiatan beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Berikut saya akan menjelaskan flowchart program yang telah kami buat. Program ini diawali dengan start, kemudian melakukan penginputan identitas seperti nama kelompok, nama customer, NIM, dan tanggal. Lalu program meminta untuk memasukkan password. Password yang dimasukkan harus benar. Apabila password yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan produk beserta harganya. Lalu melakukan penginputan data produk yang dipilih. Apabila data produk yang dipilih sudah sesuai, maka program akan menampilkan inputan jumlah barang. Kemudian, melakukan penginputan nomor barang dan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya, program akan menghitung jumlah harga dengan harga dikurangi diskon ditambah ongkir. Dan yang terakhir, program akan menampilkan jumlah harga yang harus dibayarkan. Untuk skrip program pengulangan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Program pengulangan. Skrip program pengulangan yang tertampil di layar ini berfungsi untuk menampilkan seperti halnya jumlah barang dan harga barang aslinya dengan cara mengetikkan cukup jika
sudah cukup untuk terkait barang yang akan dipilih. Untuk caranya sendiri itu kita menginputkan jumlah barang, lalu menginputkan harga barang asli dari barang tersebut, lalu akan muncul output yang itu berupa jumlah barang, nama barang, harga, dan total. Next. Untuk skrip program pengandaian yaitu pada nota pembelian, yaitu dari customer menginput nomor barang dan jumlah barang. Seperti di isi nomor barang ini, yaitu ada nama barang dispenser harga 269.000 dikalikan jumlah barang dan ditambah ongkir 15.000 dikalikan jumlah barang. Jadi yang harga asli dari barang tersebut nanti harga dikurang diskon plus ongkir. Jika kondisi salah, yaitu harga plus ongkir. Next. Tipe data dan operator. Tipe data list. Tipe data list berguna untuk menampilkan menampilkan data berupa seperti yang dicontoh ini menggunakan kurung siku. Tipe data tuple. Tuple adalah satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Tuple bersifat ordered atau terurut dan juga bersifat unchangeable atau tidak bisa diubah. Ordered berarti datanya bisa kita akses menggunakan indeks, dan unchangeable berarti datanya tidak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali didefinisikan. Dalam Python, tipe data tuple didefinisikan dengan tanda kurung. Seperti untuk contohnya seperti di layar. Tipe data dictionary. Tipe data dictionary adalah tipe data array di mana key atau indeks dari array bisa berbentuk string, tidak hanya number saja. Dalam bahasa pemrograman lain seperti PHP, dictionary ini dikenal juga dengan sebutan associative array. Dalam pembentukan dictionary, kita menggunakan tanda kurung kurawal. Selain itu, setiap elemen merupakan pasangan dari key dan value. Untuk contohnya seperti layar. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Aritmatika sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana seperti kali, bagi, tambah, dan kurang. Untuk contohnya seperti yang di layar. Next. Selanjutnya yaitu modul 2 membahas tentang Python GUI dengan PySet2. Penjelasan flowchart program. Flowchart program ini bertujuan untuk memberikan alur dari satu proses ke proses lainnya. Selain itu, agar alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Untuk penjelasan flowchartnya, program diawali dengan start, kemudian menuju ke halaman login dengan menginputkan username dan password. Apabila username dan password yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menuju ke halaman menu utama. Pada halaman menu utama ini terdapat 3 menu. Yang pertama menu data, menu calculation, dan menu grafik. Pada menu data berisi tentang tabel produk elektronik dan tabel penjualan produk. Lalu untuk menu calculation ini kita harus menginputkan data seperti tanggal, nama produk, harga, jumlah pesanan, pajak, diskon, dan ongkir. Selain itu terdapat 2 tombol, yaitu tombol hitung dan tombol hapus. Untuk menu grafik ini kita harus menginputkan data seperti nama grafik, label sumbu X, sumbu Y, data nilai X1, X2, X3, X4, X5, Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5.
Selanjutnya kita dapat memilih 3 tombol yang tersedia. Yang pertama tombol grafik bar, yaitu grafik yang menampilkan data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua grafik pie, yaitu diagram yang menampilkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya, skrip pembuatan program. Yang pertama, program menu utama. Program menu utama merupakan pusat dari keseluruhan program. Pada program ini terdapat 2 perintah, yaitu perintah akun dan menu, yang dibuat menggunakan widget menu bar. Untuk skrip program perhitungan digunakan untuk mempermudah perhitungan dari inputan data-data. Jadi pengguna harus menginputkan data. Yang pertama, data tanggal pembelian yang dibuat menggunakan widget HeatDate. Untuk baris kedua, yaitu data nama produk yang dibuat menggunakan widget QComboBox. Pada baris ketiga, harga produk ini akan muncul secara otomatis setelah penginputan nama produk. Selanjutnya pada baris keempat, ini data jumlah pesanan menggunakan widget QSpinBox. Untuk penginputan data pajak, diskon, ongkos pengiriman menggunakan widget Line Edit dan diatur menggunakan set read only, yaitu tulisan tidak dapat diubah. Skrip pembuatan program tabel. Pada halaman tabel ini terdapat 2 tab, yaitu tab produk elektronik dan tab penjualan produk. Untuk pembuatan tab produk elektronik ini menggunakan widget tab widget, dan produk elektronik berisi tentang tabel yang dibuat menggunakan widget table widget, dan berisi header, yaitu tipe produk, nama produk, daya, stok, dan harga produk. Selanjutnya, untuk pembuatan tabel penjualan produk ini sama dengan tabel produk elektronik, dengan header, nama barang, dan penjualan. Lalu, skrip program grafik. Program grafik ini berisi tentang daftar produksi barang elektronik PT Maspion Indonesia yang bertujuan untuk membantu penyajian data jumlah barang elektronik yang diproduksi setiap harinya di perusahaan. Data yang ditampilkan dalam bentuk grafik bar dan grafik pie. Pada program grafik ini, kita perlu menginputkan data seperti pada di layar ini, dari nama grafik hingga data Y5 yang dibuat menggunakan widget Line Edit. Selain itu, terdapat beberapa tombol, yaitu tombol grafik bar, grafik pie, tombol ulang, tombol kembali, dibuat menggunakan widget push button. Selanjutnya, fungsi dan manfaat program bagi perusahaan. Fungsi dan manfaat dari program adalah untuk meningkatkan penjualan barang pada perusahaan, karena dengan adanya program ini, customer dapat mengakses produk-produk yang telah disediakan oleh perusahaan PT Maspion Indonesia, serta customer dapat mengetahui riwayat penjualan atau barang apa saja yang direkomendasikan untuk dibeli oleh customer. Selain itu, program ini juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan perhitungan total harga secara digital. Modul 3, Web Statis dengan Django. Membuat project dan app. Cara membuat project. Yang pertama yaitu membuka CMD, kedua mengetikkan pada CMD CD titik-titik, yang ketiga ketikkan CD slash, yang keempat ketikkan Django, step admin, start project, modul 3 baru atau nama project, lalu enter. Yang kelima, jalankan project dengan mengetikkan python manage.py, run server, lalu enter. Untuk cara membuat app, 1. Membuka CMD,
Yang kedua, ketikan pada cmd cd titik. Yang ketiga, ketikan cd slice. Yang keempat, ketikan Django strip admin start project modul 3 baru atau nama app, lalu enter. Yang kelima, ketikan python manage.py startup dashboard. Yang keenam, kemudian jalankan app dengan mengetikkan python manage.py run server lalu enter. Membuat template dan HTML CSS. Membuat template HTML. Yang pertama, langkah pertama masuk ke sublime text. Yang kedua, buka project modul 3 baru lalu membuat folder baru bernama templates. Yang ketiga, membuat file HTML dengan mengklik kanan folder baru lalu pilih new file dinamakan dengan HTML. Membuat CSS. Yang pertama, membuka folder modul 3 baru, kemudian klik kanan pilih new folder dan diberi nama static lalu enter. Pada folder static, klik kanan lalu pilih new file dan beri nama CSS. Pembahasan script HTML dan CSS. Untuk script HTML, yang pertama, tag.type HTML ini digunakan untuk mengetahui jenis HTML yang digunakan, yaitu HTML5. Yang kedua, HTML digunakan untuk menjelaskan sebuah dokumen web. Yang ketiga, tag head digunakan untuk menjelaskan penempatan judul pada jendela browser. Yang keempat, body digunakan untuk menggambarkan isi halaman yang terlihat. Yang kelima, footer digunakan untuk membuat catatan kaki. Untuk script CSS, yang pertama script color, ini untuk membuat warna pada tulisan atau teks. Yang kedua, margin digunakan untuk mengatur sisi luar pada sebuah elemen. Yang ketiga, script padding ini digunakan untuk mengatur jarak antara ruang dengan konten. Yang keempat, display inline block digunakan untuk mengatur tampilan menu agar menjadi vertikal. Yang kelima, background position center digunakan untuk membuat gambar agar berada di tengah. Modul 4, web dinamis dengan Django. Database dan manfaat database dalam sebuah perusahaan. Database adalah sekumpulan data yang tersusun atau terorganisir dan tersimpan dalam penyimpanan data, kemudian diintegrasikan sehingga dapat diakses oleh pengguna sewaktu membutuhkannya dan memberikan informasi yang optimal. Database umumnya digunakan dalam perusahaan untuk memantau kegiatan dalam operasional, sehingga jika terjadi suatu masalah dapat diambil tindakan secara cepat atau tepat. Manfaat dari penggunaan database diantaranya adalah untuk menghindari duplikasi ganda sebuah data. Proses pembuatan database pada PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SAM. Yang kedua, memilih start pada modul Apache dan MySQL. Yang ketiga, pilih admin pada MySQL untuk membuka PHP MyAdmin. 4. Membuat database dengan klik new, beri nama database contohnya sales, kemudian klik create. Yang kelima, membuat tabel dengan nama orders. Yang keenam, memberi header tabel pada kolom, lalu pilih go. Yang ketujuh, untuk menambahkan data dengan klik import, dan jika data sudah terisi lalu pilih go. Pemrosesan dalam CRUD atau create, read, update, dan delete. Create digunakan untuk menciptakan objek database yang baru atau menciptakan database itu sendiri. Read digunakan untuk mencari atau pengambilan data dari database dengan membaca nilainya. Update, perintah ini digunakan untuk melakukan perubahan pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. Delete, perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Mungkin cukup sekian pemaparan tes praktikum pemrograman komputer 2022 dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.